Apa katamu? Jordan terkejut. Sejak Jordan dan Lauren memiliki hubungan di ruang gelap 4 tahun lalu, stabilitas mentalnya telah terpengaruh. Setelah Dr. Gale yang berbakat tetapi tidak berpengalaman merawat Lauren dengan metode yang belum teruji itu, kondisi mentalnya menjadi lebih terpengaruh. Lauren memperlakukan Jordan sebagai satu-satunya pria yang sempurna. Dia tidak bisa menerima pria lain dalam hidupnya dan hanya bisa menyukainya. Meskipun Jordan tidak ingin Lauren menjadi seperti ini, dia masih sedikit kecewa ketika dia mendengar bahwa dia telah kembali normal. Semua orang egois, terutama laki-laki. Lauren sangat cantik, betapa menyenangkannya jika dia hanya bisa mencintai Jordan dalam hidup ini. Jika Hailey menderita penyakit ini saat itu, Jordan tidak perlu khawatir dia akan berselingkuh. Tentu saja, Lauren adalah wanita yang baik dan Jordan percaya bahwa dia tidak akan pernah seperti Hailey. Namun, sekarang setelah Lauren kembali normal, dia mampu berhubungan dengan pria lain. Akibatnya, selalu ada kemungkinan dia berselingkuh. Peluang 1% versus peluang 0%. Sejumlah kecil tapi itu dunia yang terpisah. Karena itu, Jordan tidak dapat memungkiri bahwa ia merasa agak tidak nyaman. Helen, Lauren, bagaimana kamu bisa mengenalnya? Tanya Jordan cemas. Lauren menundukkan kepalanya dan berkata, Helen dan ayahnya datang ke kastil sebagai tamu. Begitulah cara kami bertemu satu sama lain. V kita. Baca bab berikutnya di VJPN novel kami. C0 meter. Jordan tahu bahwa Helen adalah seorang dokter dan apoteker yang luar biasa. Dia adalah anggota pangkalan farmasi rahasia keluarga Steele. Faktanya, Jordan telah melihatnya tepat sebelum dia datang ke rumah Lauren. Keterampilan medisnya lebih tinggi daripada dokter top di pasar umum. Helen pasti bisa menyembuhkan penyakit Lauren. Jordan tidak meragukan hal itu. Jordan bertanya, Lauren, kenapa kamu menerima perawatan itu? Tidak bisakah dia mencintai satu pria dalam hidupnya? Tidak bisakah dia tidur dengan satu orang seumur hidupnya? Atau apakah Lauren merasa bahwa karena Jordan memiliki 2 istri sekarang, dia tidak mau hanya memiliki satu kekasih? Lauren menjelaskan, Dr. Helen memberitahu saya bahwa kondisi mental dan fisik saya saat ini tidak normal. Jika saya tidak mengobatinya sesegera mungkin, itu mungkin memburuk di masa depan. Aku juga ingin menjadi wanita normal. Tetapi alasan utama saya menerima perawatan itu adalah karena saya tidak ingin Anda mengasihani saya. Jordan bingung. Kasihan kamu, apa maksudmu? Lauren berkata, saya tahu Anda dan Victoria pasti akan bersama. Aku tidak ingin kau tinggal bersamaku hanya karena penyakitku. Jordan, sekarang setelah saya pulih, saya memiliki kemampuan untuk bersama pria lain. Jika Anda hanya ingin bersama Victoria, Anda dapat menceraikan saya. Tidak apa-apa, kata Lauren dengan nada sedih. Jordan memegang tangan Lauren dan berkata dengan penuh kasih sayang, konyol, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya akan meninggalkan Anda? Lauren, dengarkan aku baik-baik. Saya tidak peduli apakah Anda seorang wanita normal atau tidak. Bagaimanapun, Anda telah menikahi saya dan Anda akan selalu menjadi wanita saya. Anda hanya bisa menjadi wanita saya selama sisa hidup Anda. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Air mata menggenang di mata Lauren saat dia menerkam Jordan. Oke. Tapi Marissa memarahi putrinya. Tidak berguna. Anda dapat memilih pria manapun di dunia sekarang. Anda dapat menikahi pria tinggi, kaya, tampan, dan berkuasa yang Anda inginkan. Tapi Anda bersikeras menjadi begitu keras kepala. Jordan, kamu hanya menantu yang tidak berguna yang tinggal di rumah mertuamu. Beraninya kau mendapatkan wanita kedua saat makan makanan kami dan tidur di tempat tidur kami? Tidak ada keadilan di dunia ini. Ini adalah wilayah keluarga Howard. Bawa wanitamu bersamamu dan tersesat. Petik 2. Jordan memelototi Marissa dan mendengus. Saya senang untuk pergi. Apakah Anda pikir saya tidak punya rumah di ibu kota? Lauren menyeka air matanya dan matanya berbinar. Oh, benar. Saudara Jesse memberi kami sebuah rumah di daerah barat. Hubby, Victoria, mari kita tinggal di sana. Sebelumnya, Jesse berpura-pura menjadi kakak laki-laki yang baik dan telah memberi Jordan dan Lauren beberapa asetnya, termasuk sebuah villa di bagian barat ibu kota. Kepemilikan villa sudah dialihkan ke Lauren dan Jordan. Marissa mendengus. HMPH, jadi ini rumah Jesse. Aku pikir itu milikmu. Lauren berkata, Bu, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Jordan dan Jesse adalah saudara. Rumah itu milik keluarga Steele, dan Jordan berhak mewarisinya. Selain itu, Bu, apakah Anda tidak rukun dengan Jesse ketika Anda berada di kastil? Aku melihat kalian berdua sering mengobrol di kamar bersama. Anda harus sangat akrab dengan Jesse. Petik 2. Mendengar hal itu, Marissa merasa bersalah.
Dia segera memikirkan perselingkuhan konyol antara dia dan Jesse di Steel Castle. Mungkinkah Lauren merasakan bahwa Marissa telah tidur dengan Jesse? Marissa berkata dengan panik, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu dengan aku sangat akrab dengan Jesse? Saya sangat akrab dengan semua orang di keluarga Steele. Sebagai ibu mertua Jordan, apakah Anda mengharapkan saya untuk tidak berbicara dengan siapapun saat saya berada di kastil? Jika saya mengudara dan bertindak menyendiri, bukankah saya akan mempermalukan Anda dan Jordan? Saya melakukan itu demi Anda, tetapi Anda menguliahi saya sekarang? Petik 2. Lauren buru-buru menjelaskan, aku sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya mencoba mengatakan bahwa karena Anda akrab dengan Jesse, Anda harus tahu bahwa dia bukan orang yang picik. Karena dia sudah memberi kita villa, dia tidak akan menuntutnya kembali. Marissa tercengang. Jadi itulah yang dimaksud Lauren. Namun, Jordan sangat berharap dia bisa memberitahu Lauren bahwa Jesse tidak semurah penampilannya. Memang, Jesse sangat murah hati dalam hal kekayaan. Dia akan memberi Jordan semua asetnya di seluruh dunia. Tapi itu hanya karena Jesse hanya tertarik pada aset rahasia keluarga Steele. iPhone 18s, Porsche 888s dan semua teknologi yang jauh melampaui era ini. Jesse tidak akan pernah memberi Jordan hak untuk mengendalikan hal-hal ini. Sebelumnya Jordan sudah ditipu oleh Jesse. Selama ini dia berpikir bahwa Jesse benar-benar baik padanya. Marissa berkata dengan nada aneh, tentu saja Jesse tidak akan menarik kembali kata-katanya. Dia dewasa, murah hati dan tahu bagaimana membuat orang bahagia. Ketika saya meninggalkan Inggris, dia memberi saya banyak barang. Tidak seperti menantu tertentu, yang bahkan tidak memberiku sekotak daun teh sejak dia menikah dengan keluarga kami. HMPH. Kata-kata itu membuat Jordan merasa sangat sedih. Sejak dia menikah dengan Lauren, asetnya di negara itu telah dibekukan. Dia tidak punya cara untuk memenuhi tugasnya sebagai menantu. Oleh karena itu, Jordan secara khusus membawakan Marissa obat dari pangkalan farmasi rahasia keluarga Steele, yang dapat membantu memulihkan masa mudanya. Mengambil obat dari sakunya, Jordan menyerahkannya kepada Marissa. Marissa, kamu sangat sia-sia. Obat ini untuk Anda. Di masa depan, tolong berhenti mengklaim bahwa saya tidak pernah memberi Anda apapun. Petik 2. Dengan ekspresi curiga di wajahnya, Marissa mengambil kantong kertas itu dan membukanya. Ada banyak pil di dalamnya. Karena ini diambil langsung dari pangkalan farmasi rahasia keluarga Steele, tidak ada kemasan atau nama merek yang tepat. Sebagai seseorang dari kelas atas, dia terbiasa mencari merek terlebih dahulu. Melihat tidak ada mereknya, Marissa langsung mengira itu sampah. Apa yang kamu berikan padaku? Jordan berkata, ini adalah obat yang dapat memperbaiki kulit. Jika Anda meminumnya secara konsisten, Anda akhirnya akan terlihat 2 hingga 3 tahun lebih muda. Itu disebut pil bergizi kecantikan. Karena obat itu tidak dirilis ke pasar umum, obat itu tidak memiliki nama. Itu hanya memiliki nama kode, hari 125. Tapi tidak ada gunanya memberitahu Marissa nama kodenya. Pil bergizi kecantikan. Marissa melihat dan melemparkannya ke tanah dengan jijik. Sampah. Saya tidak mengambil sesuatu dari asal yang meragukan. 2-3 tahun lebih muda? Mengapa Anda tidak mengklaim bahwa saya akan berubah menjadi seorang gadis remaja? Siapa yang kamu bodohi? Jika memang ada obat seperti itu akan bernilai puluhan ribu dolar dan disimpan dalam kotak emas, kan? Marissa telah melemparkan obat yang dia bawakan khusus untuknya ke tanah. Ini adalah obat yang benar-benar melampaui pengobatan modern saat ini selama beberapa dekade. Awalnya dia ingin ibu mertuanya menikmati manfaatnya. Dia tidak berharap dia begitu tidak tahu berterima kasih. Bodoh sekali. Jordan sangat marah. Tidak peduli seberapa kaya atau berkuasa seseorang, Jordan tidak akan menjual obat ini kepada mereka bahkan jika mereka menawarinya $1 miliar. Marissa tidak tahu apa yang baik untuknya. Jordan mengambil obat-obatan yang berharga dan memasukkannya kembali ke dalam sakunya. Dia berkata kepada Lauren, sayang, kemasi barang-barangmu. Kita akan tinggal di Villa Barat. Baik. Lauren buru-buru pergi ke kamarnya untuk mengemasi barang bawaannya. Chloe tidak ada karena dia berada di tempat kakeknya. Dulu, Lauren selesai berkemas dan keluar. Jordan bertanya, Lauren, saya punya mobil yang dikirim ke sini kan? Apakah kamu sudah menerimanya? Jordan hanya melihat Lawrence Bentley Continental di halaman. Dia tidak melihat Porsche 888 miliknya. Marissa tiba-tiba berkata, kamu berani memberikan Porsche 911 yang jelek sebagai hadiah. Khusus diterbangkan dari Inggris? Dan saya pikir itu pasti mobil sport edisi terbatas. Saya bahkan memanggil beberapa teman untuk mengaguminya saat tiba. Pada akhirnya, itu hanya Porsche 911 biasa.
Jordan, kamu terlalu pelit. Keluarga Steele sangat kaya tetapi Anda hanya memberi putri saya mobil yang harganya hanya $100.000? Jordan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui rahasia keluarga Steele. Di permukaan, mobil ini tampak seperti Porsche 911, tetapi pada kenyataannya, itu adalah Porsche 888 dengan teknologi yang sudah puluhan tahun sebelumnya. Itu adalah mobil yang bisa terbang dan berubah warna sesuka hati. Lauren bergegas dan bertanya, "Bu, apakah mobil itu bersamamu?" Marissa berkata dengan ekspresi jijik, "Mengapa saya menginginkan mobil itu?" Putra Bibi Yates berkecimpung dalam bisnis modifikasi mobil. Putranya menginginkan mobil itu, jadi saya memberikannya kepadanya. Lauren sangat marah. Mobil itu adalah hadiah dari Jordan untuk saya. Bagaimana kamu bisa memberikannya begitu saja kepada orang lain? Balas Marissa, "Ini hanya Porsche 911. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Bentley yang Anda kendarai sekarang. Untuk apa kamu menginginkannya? Jika Jordan memberi saya Porsche 918 sebagai gantinya, saya tidak akan memberikannya kepada siapapun. Itu hanya Porsche 911, model lama yang harganya hanya $100.000. Itu bukan masalah besar." Jordan berjalan dengan marah. "Di mana mobil itu sekarang?" Marissa sedikit terintimidasi oleh Jordan sekarang. Apa yang kamu coba lakukan? Jangan bilang kamu menginginkannya kembali. Saya sudah memberikannya. Saya tidak bisa mendapatkannya kembali. Paling-paling saya akan membayar Anda kembali uang. Berapa banyak yang Anda habiskan untuk mobil Anda itu? Saya akan mengembalikan uang ke Anda." Jordan mendengus. "Kamu punya uang kan? Baiklah, beri aku $1 miliar dan mobil itu milikmu." $1 miliar? Kamu gila? Ini hanya Porsche 911. Apakah Anda pikir saya tidak tahu tentang mobil? Mobil itu hanya bernilai paling banyak 2 hingga 300 ribu. Petik 2. Marissa percaya bahwa Jordan hanya serakah. Jordan berkata dengan dingin, "Hentikan omong kosong itu. Kembalikan mobil itu." Marissa memelototi Jordan. "Kamu adalah menantu yang luar biasa. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu tentang mobil murah. Saya sudah mengirimkan nomor Bibi Yates kepada Anda. Jika Anda menginginkannya kembali, tanyakan pada dirinya sendiri. Tidak sepertimu, aku punya harga diri." Dengan itu, Marissa pergi dengan marah. Victoria yang bijaksana memegang lengan Jordan dan berkata, "Sayang, ini hanya mobil. Mengapa Anda tidak pergi ke toko mobil untuk membeli satu lagi untuk Lauren?" Menurutku Bibi Marissa adalah orang yang sombong. Dia sudah memberikannya jadi dia akan sangat tidak senang jika kamu memintanya untuk dikembalikan. Jordan menghela nafas. "Victoria, Lauren, kamu tidak mengerti. Itu bukan Porsche 911 biasa. Jika ya, mengapa saya mengirimnya jauh-jauh dari Inggris?" Lauren bingung. Apakah ini versi yang dimodifikasi? Jordan berhenti. Itu tidak tepat untuk menjelaskan terlalu banyak sekarang. Dia hanya mengangguk. "Ya, ini adalah versi modifikasi khusus dan hanya ada satu di dunia, jadi saya harus mendapatkannya kembali." Mengetahui bahwa Jordan telah secara khusus memodifikasi mobil itu untuknya, dia percaya bahwa itu pasti memiliki interior yang indah. Akibatnya, dia juga menginginkannya kembali sekarang. Karena itu, Lauren mengangkat telepon. "Aku akan menelepon Bibi Yates." "Halo, Bibi Yates, ini Lauren. Bagaimana kabarmu baru-baru ini?" "Seperti ini. Saya mendengar dari ibu saya bahwa dia memberi Anda sebuah mobil. Mobil itu adalah hadiah dari suamiku. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda 911 lagi. Bisakah Anda mengembalikan yang pertama kepada saya?" "Apa? Mobil itu bersama anakmu? Bisakah Anda memberitahu saya di mana dia?" "Perusahaan mobil Sunrise?" "Oke, terima kasih, Bibi Yates, aku akan mendapatkannya darinya sendiri." Setelah menutup telepon, Lauren berkata, mobil itu telah dikirim ke putra Bibi Yates untuk dimodifikasi. Jordan berkata, "Untungnya, saya tidak mengirim kunci mobil. Mereka mungkin tidak bisa menyentuh mobil itu untuk saat ini. Saya akan pergi ke sana sendiri. Kalian pergi ke Villa Barat dulu." Petik 2. "Apakah kamu ingin aku ikut denganmu?" Lauren bertanya. Jordan menggelengkan kepalanya. "Tidak dibutuhkan. Pergi ke villa dengan Victoria dulu. Merapikan tempat, terutama tempat tidur kita. Kita harus menemukan yang lebih besar. Jika tidak ada tempat tidur yang cukup besar untuk kita bertiga, pesanlah satu." Lauren dan Victoria merasa malu. Mereka mengulurkan tangan untuk memukul Jordan. "Siapa yang mau tidur denganmu?" Melihat dua kecantikannya yang wajahnya memerah, jantung Jordan berdetak kencang. Dia merasa sangat bahagia. Tidak mengherankan bahwa orang-orang dengan uang dan kekuasaan memiliki beberapa wanita.
Pada zaman kuno, kaisar memiliki banyak istri. Ini adalah hal yang baik untuk pria dan wanita. Bagi pria, dia bisa memiliki banyak wanita sekaligus. Bagi wanita, dia bisa memilih pria kaya yang sudah menikah daripada pria lajang tanpa status atau uang. Ini adalah fenomena sosial saat ini. Tentu saja, situasi Jordan, Lauren, dan Victoria berbeda. Tak satu pun dari mereka menghargai uang atau status. Mereka memilih untuk bersama karena mereka benar-benar tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Untuk saat ini, Jordan berpisah dengan kedua wanitanya. Dia naik taksi ke Sunrise Automobile Company. Pintu masuk ke gedung itu terbuka dan ada banyak mobil mewah di dalamnya. Ada Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Dell. Di dalam, sekelompok pria dan wanita muda berusia 20-an sedang mengobrol di depan Porsche 888 milik Jordan. Aku berkata, "Harry, mengapa kamu tidak pergi ke sekolah baru-baru ini? Kamu sibuk apa? Jangan bilang kamu menghabiskan seluruh waktumu bermain dengan mobil?" Aku sibuk dengan urusan resmi baru-baru ini." "Bisnis resmi apa yang bisa Anda miliki?" "Mobil dan pacarmu. Ini adalah dua hal yang membuat Anda sibuk." Kenapa tiba-tiba ingin foto ibuku saat dia masih muda?" "Jika Anda berani mendapatkan ide tentang dia, saya akan menghancurkan bisnis mobil Anda." F*CK, apa yang kamu bicarakan? Sobat, kamu sangat tampan. Saya hanya ingin tahu dan ingin mengagumi seperti apa Bibi ketika dia masih muda. Tidak bisakah saya? Saya hanya menyukai gadis berusia 18 tahun. Saya sudah menemukan mereka yang berusia di atas 23 tahun terlalu tua. Sekelompok pria dan wanita muda berbicara dengan keras. Jordan berjalan perlahan sambil mendengarkan percakapan mereka. Karena langkah kakinya yang ringan dan keributan mereka yang berisik, tidak ada yang memperhatikan kedatangan Jordan. Jordan merasa jengkel. Dia mengambil inisiatif untuk memanggil pria muda yang duduk di mobilnya, "Hey." Semua orang berbalik dan melihat Jordan. "Kamu siapa?" Seorang anak laki-laki dengan pakaian hip-hop yang modis bertanya dengan arogan. Jordan selalu merasa dirinya masih muda. Namun, melihat sekelompok pemuda ini, dia tiba-tiba merasa sangat tua. Setidaknya jika dibandingkan dengan mereka. Jordan berkata, "Saya di sini untuk mengambil mobil saya." Pemuda itu bertanya dengan bingung, "Apakah Anda membawa mobil Anda ke sini untuk dimodifikasi? Apa kamu yakin? Kenapa aku tidak mengingatmu? Mobil yang mana milikmu?" Jordan menjawab, "Yang kamu duduki." Pemuda itu tersenyum. Dia turun dari mobil dan mengukur Jordan. "Oh, kamu menantu dari keluarga Howard, Jordan. Saya mendengar dari ibu saya bahwa keluarga Anda cukup terkenal di Inggris. Mereka tampaknya terkait dengan keluarga kerajaan. Mengapa Anda hanya mendapatkan Porsche 911 untuk istri Anda? Kamu terlalu pelit, bro." Anak laki-laki lain di sampingnya juga tersenyum dan berkata, "Harry, aku bertanya-tanya mengapa ada mobil murah di sini. Mobil sport seharga kurang dari $1 juta biasanya tidak diperbolehkan masuk ke tempat Anda." Jadi, itu mobil menantu yang tinggal di rumah istrinya. Beberapa pria sangat pelit. Petik 2. Ada juga seorang gadis yang cukup tampan. Dia ramping dan mengenakan suspender, tetapi lengannya dipenuhi tato. Lengannya yang ramping tertutup rapat. Gadis itu sedang mengunyah permen karet saat dia mengejek. "Jika saya memiliki suami yang pelit dan tidak berguna, yang memberi saya mobil jelek seperti Porsche 911 ini, saya akan mencambuk wajahnya menjadi bubur." Dengan itu, ekspresi gadis itu tiba-tiba berubah menjadi sangat lembut. Dia memegang lengan Harry dan berkata dengan manis, Harry, aku sangat beruntung menjadi wanitamu. Mobil termurah yang Anda miliki masih Porsche 918. Dalam perjalanan, Jordan terus berfantasi tentang malam indah yang akan ia alami bersama Lauren dan Victoria. Dia dalam suasana hati yang baik sepanjang perjalanan. Tanpa diduga, dia datang hanya untuk bertemu dengan sekelompok pemuda sombong yang berani mengejek Jordan seperti ini. Terutama gadis dengan lengan bertato. Dia tampak lembut dan lemah, tetapi kata-katanya sangat berbisa. Mencambuk wajahnya menjadi bubur? Siapa yang memberinya keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Jordan menatap mereka. Tak satu pun dari mereka dilatih dalam pertempuran. Mereka semua adalah anak-anak kaya yang hanya tahu cara bermain. Jika Jordan menyerang, semua orang akan muntah darah dalam waktu kurang dari 10 detik. Namun, tidak ada gunanya bagi Jordan untuk memperjuangkan karakter tidak penting ini. Marissa pasti tidak akan melepaskannya jika dia tahu. Jordan bisa menangani siapa saja, kecuali ibu mertuanya. Apalagi dia harus mempertimbangkan perasaan Lauren. Karena itu, Jordan memandang Harry. "Karena ibumu dan Marissa adalah teman baik, aku tidak akan berdebat denganmu hari ini."
Tapi jika ada temanmu yang mengatakan kata-kata hinaan lagi, aku akan memukul mereka. Tandai kata-kataku. Suara Jordan setajam pisau dan sedingin anak panah. Para pemuda segera diam karena mereka bisa merasakan aura pembunuh Jordan. Jordan tidak punya waktu untuk disia-siakan untuk mereka. Dia pergi ke mobilnya dan mengambil kunci mobilnya untuk membukanya. Dengan bunyi bip, pintu Porsche 888 terbuka. Suara kunci mobil Porsche 888 berbeda dari Porsche biasa. Mobil ini sempat diseret truk derek. Harry dan yang lainnya tidak memiliki kuncinya, jadi mereka tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Mereka mengira itu hanya Porsche 911 biasa dan tidak repot menjelajah. Namun, mereka merasa ada sesuatu yang berbeda saat Jordan membukanya. Suara itu terlalu berbeda. Jordan membuka pintu kursi pengemudi. Suara pintu mobil terbuka juga berbeda. Kenapa kedengarannya begitu halus? Harry tercengang. Penggemar mobil seperti dia bisa mengetahui apakah sebuah mobil bagus atau jelek hanya dari suara pintu mobil yang dibuka dan ditutup. Saat Jordan membuka pintu mobil, para pemuda melihat interior mobil. Ini bukan Porsche 911, interiornya benar-benar berbeda. FCK, ini apakah sudah dimodifikasi? Perlengkapannya juga berbeda. Harry dan yang lainnya semua terkejut. Pada saat ini, pacar mungil Harry, yang hanya 158 cm, tiba-tiba merunduk di bawah lengan Jordan. Satu langkah di depan Jordan, dia duduk di kursi pengemudi.